Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Amma ba'da. Para jamaah hadirin hadirat rahimahumullah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan iman dan Islam, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat yang sangat baik, tempat di mana kalau rahmat itu turun di satu kampung ataupun desa, maka rahmat Allah terlebih dahulu turun di tempat itu. Dia adalah masjid, rumah orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, tidak lupa pula kita sangat ditekankan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan bersholawat kepada Rasulullah menunjukkan kecintaan kita semua kepada beliau. Bersholawat kepada Rasulullah SAW menunjukkan seberapa jauh kita bisa mengikuti sunnah-sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kecintaannya dengan bagaimana semaksimal mungkin kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah taala, ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para jamaah rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang diwajibkan di dalam wudu. Apa saja yang diwajibkan di dalam wudu? Di antaranya yang kita bahas kemarin 6. Apabila ditinggalkan salah satunya, maka wudu belum dianggap sah. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Sudah dijelaskan batasan wajah atas ke bawah, kanan kirinya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, dari ujung jari jemari sampai kepada siku. Dan basuhan siku itu tidak akan sempurna kecuali dengan melebihkan sedikit di atasnya. Yang keempat, mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i, beberapa helai rambut yang telah terusap dengan air maka sudah mencukupi sah wudunya. Adapun sempurnanya adalah dengan mengusap seluruh kepala. Dan yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan kaidahnya sama, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang kewajibannya tidak bisa sempurna kecuali dengan mengerjakan sesuatu itu, maka ia dihukumi wajib. Kalau tidak dilebihkan basuhan kaki sampai di atas mata kaki sedikit, maka basuhan kakinya tidak sempurna, maka melebihkannya wajib. Dan yang terakhir adalah tertib melaksanakan wudu sebagaimana urutannya yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, mengusap kepala dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang dimaksud dengan tertib. Para jemaah rahimakumullah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Para ulama menjelaskan hal yang membatalkan wudu ada 4. Ketahuilah bahwa jika kita terkena salah satu darinya saja, maka wudu itu batal. Kalau sebelum sholat, maka sholat tidak diterima kecuali dengan bersuci. La yaqbalullahu sholata ahadikum bighairi tahur. Tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kalian kecuali dengan bersuci. La wudu'a la sholat liman la wudu'a. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Dan jika hal yang membatalkan wudu itu terjadi di dalam sholat, maka batallah sholatnya. Karena wudu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Hilang salah satu syarat sahnya sholat ketika sholat sedang berlangsung menyebabkan sholatnya pun batal. Yang pertama yang membatalkan wudu adalah al-khariju min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun pantat. Ini membatalkan wudu, baik pada umumnya itu terjadi manusiawi, orang buang air kecil dan buang air besar. Manusiawi memang kebiasaan orang yang kentut dan itu membatalkan wudu. Ataupun sebagian orang yang mengalami penyakit sehingga keluar darah ataupun nanah dari kemaluannya ataupun dari pantatnya, dan itu pun sama membatalkan wudu. Atau sebagian orang yang mempunyai penyakit seperti ambeien ataupun wasir. Jadi ambeien itu kalau kambuh dia keluar, kalau tidak dia di dalam. Ketika ambeien itu kambuh dan dia keluar, maka dia membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu yang keluar dari kemaluan dan pantat, kecuali air mani. Ketika dia keluar dalam keadaan seseorang terjaga, bukan sebab hubungan suami istri, katakanlah lagi ngelamun tiba-tiba keluar mani, maka wudunya tidak batal, tetapi dia diwajibkan mandi. Jadi mandi termasuk hadas besar, sedangkan keluarnya kencing, BAB, nanah atau darah tadi dari kemaluan ataupun pantat itu termasuk hadas kecil. Jadi kalau hal-hal hadas kecil yang terkena seseorang, maka mewajibkannya untuk wudu, dan hal-hal yang menjadi hadas besar jika dialami oleh seseorang mewajibkannya mandi. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Hilang akal contohnya gila. Lagi mau sholat maghrib, rupanya dapat SMS, maaf Anda tidak diterima jadi anggota dewan. Akhirnya stres, sudah habis 5 miliar. Gila, batal wudu. Makanya jangan terlalu mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Karena betapa banyak orang di Jepang itu pintar, cerdas, harta berlimpah, karena dunia sudah merasa mereka miliki, sehingga ketika collab jatuh menjadi stres bahkan bunuh diri. Tidak sedikit tingkat bunuh diri di dunia ini terjadi, salah satunya yang paling banyak di Jepang. Padahal kurang pintar apa, teknologi maju jauh dibandingkan kita, tapi karena keimanan tersebut tidak ada, dan dunia sudah merasa dimiliki oleh.
Kemudian zawalul aqli, hilangnya akal, di antara contohnya adalah pingsan. Orang yang pingsan baik lama ataupun sebentar, kalau yang lama seperti koma contohnya, maka membatalkan wudu sebab pingsan. Begitu juga para jamaah rahimakumullah, orang yang batal wudu sebab hilangnya akal adalah karena tidur. Nah, tidur secara terlentang membatalkan wudu tanpa perbedaan pendapat ulama, kecuali wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu di antara kekhususan beliau, meskipun tidur tidak membatalkan wudunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu tidur, kemudian beliau bangun melaksanakan sholat. Lantas Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak berwudu? Kata Nabi, inna ainani yanamani, atau inna ainaya yanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya yang tidur kedua mataku, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Kalau kita di majelis ilmu pun mata dan hati tidur. Apalagi di rumah, buktinya apa? Langit berguncang, bumi bergetar, dia tidak akan bangun kecuali dengar azan subuh. Tapi alhamdulillah azan subuh bangun. Nah, tidur secara umum membatalkan wudu kecuali memenuhi beberapa syarat. Karena dalam satu riwayat hadis dijelaskan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya fayanamu. Sahabat-sahabat Nabi itu mereka menunggu salat Isya sehingga tertidur. Kemudian mereka bangun dan melaksanakan sholat Isya tidak berwudu. Maka tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu jika memenuhi beberapa syaratnya. Yang pertama, jika tidurnya dalam keadaan duduk, pantat tidak terangkat. Bagian pantatnya terangkat, batal wudu. Kenapa? Karena ketika pantat itu terangkat, di situ alasan angin bisa masuk atau keluar sehingga seseorang tidak menyadarinya. Yang kedua, tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu kalau dia tidurnya tidak bersandar. Biasanya tempat favorit khutbah Jumat itu kan di tembok-tembok, ataupun di belakang tiang, ataupun di depan tiang. Akhirnya dia nyender ketiduran, maka batal wudunya karena bersandar. Baik bersandar pada tembok atau sesuatu, ataupun bersandar dengan menjadikan kedua tangannya sebagai tumpuan, tidur, batal wudu. Kemudian tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu jika posisi awal tidurnya dan bangun dari tidurnya itu sama. Posisi tidurnya tegak, ketika bangun juga tegak. Kalau kita bangun tidur itu doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi kalau hari Jumat dengar khutbah, doa bangun tidurnya beda. Apa doa bangun tidurnya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Otomatis bangun. Tapi ketika khatibnya menggebu-gebu, dia tidak bangun. Langsung dia bangun. Udah selesai ya khutbah. Singkat banget. Padahal khatib itu hampir setengah jam. Jadi ketika dia tidur dalam keadaan duduk, posisinya dari awal tidur sampai bangun menetap. Kalau dia sudah berubah, katakan ketika tidurnya begini, tapi bangun dari tidurnya dari nunduk naik ke atas, berarti posisinya ketika tidur itu berubah. Dan yang selanjutnya, syarat tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu jika tidak ada orang yang ngasih tahu bahwa wudunya batal. Katakan dua orang ini sholat Jumat sama-sama sudah mengetahui hal yang membatalkan wudu.
temannya ngingetin tadi ketika ente tidur udah goyang kanan goyang kiri, nunduk naik, maka wudunya batal. Maka lebih baik kita perhatikan hal ini agar sholat yang kita kerjakan itu sah. Dan khususnya hari Jumat kemungkinan mungkin kita lelah ataupun terlalu capek sehingga tertidur. Jika wudhu itu batal, maka berwudhu kembali, jangan dipaksakan sholat Jumat tanpa wudhu. Lebih baik masbuk dibandingkan tidak sah Jumatan kita. Ini yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, baik sebab pingsan ataupun koma ataupun gila ataupun tidur ataupun mabuk. Allah Ta'ala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Rupanya sholat di satu masjid, karena kita baru pertama kali sholat di situ. Akhirnya pas lagi sholat ruku imamnya, Allahu Akbar, celepuk jatuh dari kantong imam itu satu lembar kertas. Rupanya nomor togel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak bau-bau figur. Rupanya imamnya mabuk. Karena tadi siang ada organan, dia numpang mabuk di sana, kemudian masih ingat sholat. Akhirnya jadi imam. Maka sholatnya gak sah. Kenapa? Karena orang yang mabuk sama saja zawalul aqli, hilangnya akal. Yang ketiga, hal yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bi ghairi haini min ghairi haini. Bersentuhan kulit laki perempuan yang sudah dewasa dan mereka bukan mahram, tidak ada ikatan apapun. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jika laki-laki dan perempuan bersentuhan, batallah wudunya kecuali satu di antara salah satunya masih kecil. Jika laki-laki perempuan yang sudah dewasa bersentuhan, batallah wudunya kecuali satu jika salah satunya masih kecil. Dengan catatan yang masih kecil itu tidak dipandang dengan syahwat. Katakan ada guru ngaji jomblo, guru ngajinya masih bujang, ngajar ngaji anak kelas 6 SD, anak sekarang kan bongsor-bongsor, tapi melihatnya udah ada ketertarikan. Maka melihat seorang anak perempuan kecil yang sudah ada ketertarikan dari lawan jenisnya, laki-laki itu dihukumi melihat wanita dewasa. Jadi harus menjaga pandangan, kalau bersentuhan bisa batal wudu. Nah, terkadang budaya kita itu baik tanpa arah. Baiknya apa? Budaya salaman antara guru dengan murid, guru dengan siswa-siswinya, di mana budaya ini memang nggak ada di Arab, Pakistan dan lainnya. Budaya salaman, cium tangan, ya memang di kita. Itulah bagusnya orang timur. Tapi kadang budaya kita itu baik tanpa arah. Muridnya sudah satu SMP ke atas, sebagian sudah ada yang haid, sudah ada yang balik, lantas salaman dengan guru yang lawan jenis. Ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram meskipun salaman itu tidak ada nafsu apapun. Karena yang dilihat bukan nafsunya tapi hukum syariatnya. Rasulullah bersabda, liyut'ana ala raqsi ahadikum bimahitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusukkan kepada kepala-kepala kalian dengan satu besi panas itu lebih baik dibandingkan megang perempuan yang gak halal baginya. Akhirnya timbullah akal-akalan pacaran Islami, pegangannya pakai sarung tangan. Haram
tidak, sama juga haram karena niatnya, bukan sebab persentuhan kulitnya. Baik. Jadi kalau bersentuhan laki perempuan, salah satunya masih belum dewasa, anak-anak, tidak batal wudu. Yang kedua, persentuhan laki perempuan tidak batal wudu jika ada penghalang. Itu misalnya kita lagi kerja, tiba-tiba ada teman kerja yang perempuan nepuk, tapi ditepuk bagian bajunya, nggak ketemu kulit antara kulit, maka tidak batal. Yang ketiga, persentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu jika yang disentuh bagian rambutnya atau bagian kukunya. Kan perempuan sebagian ada yang kukunya panjang, rupanya kita mau ke masjid kesentuh kukunya, dilihat kuntilanak. Oh, dilihat rupanya teman kerja, tapi kukunya yang kesentuh. Contohnya suami mau kerja, biasanya sebelum kerja pamitan sama istri, dicium kening istrinya, karena sudah tahu ilmunya yang dicium bagian rambutnya saja, maka tidak batal wudu kecuali botak. Baik. Yang keempat, persentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudu jika mahram. Yang pertama apa tadi? Kalau salah satunya anak-anak. Yang kedua kalau ada penghalang. Yang ketiga menyentuh rambut atau kukunya tidak batal. Makanya kenapa Nabi SAW itu ketika mencium istrinya Aisyah, setelahnya beliau tidak berwudu kembali. Maka dijelaskan oleh para ulama pakar hadis, di antara kemungkinannya Nabi mencium istrinya bagian rambutnya. Dan yang kedua adalah itu termasuk kekhususan Rasulullah SAW, di mana tidak berlaku bagi umatnya, hanya berlaku bagi beliau. Ada beberapa hal yang khusus bagi Nabi, nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Kalau tidak salah nanti pada pembahasan zakat. Dan yang keempat, laki-laki perempuan bersentuhan tidak batal wudu kalau sama-sama mahram, ada hubungan. Hubungan apa? Ada 3. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa definisi mahram. Definisi mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Setiap orang yang tidak boleh kita nikahi, dia adalah mahram, bersentuhan dengannya tidak batal wudu. Maka mahram itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahram bin nasab, sebab keturunan. Sebab keturunan siapa saja yang menjadi mahram kita, kalau laki ke perempuan, kalau perempuan ke laki. Yang menjadi mahram kita sebab keturunan, 1 orang tua. Orang tua, nenek, kemudian ke atasnya. Yang kedua anak. Anak, cucu, ke bawahnya. Ada cicit ya cicit dan seterusnya. Yang ketiga, bibit dari ayah. Yang keempat, bibit dari ibu. Kalau perempuan berarti paman dari ayah dan paman dari ibu. Yang kelima, keponakan. Keponakan itu siapa, Pak? Anaknya saudara kita. Anaknya adik, anaknya kakak, anaknya abang, keponakan. Dan yang keenam, anak kita baik laki-laki, sudah ya tadi anak. Yang kelima, keponakan. Dan yang keenam siapa ya? Saya agak lupa. Sepupu batal wudu. Orang tua ke atas, anak ke bawah, kemudian keponakan dari bapak, bibit dari bapak, bibit dari ibu, kemudian keponakan dan saudara kita, kakak adik kita, meskipun satu ayah ataupun satu ibu. Kan kadang-kadang orang itu beranggapan
yang bukan satu ibu satu ayah adalah saudara tiri, padahal tidak. Katakanlah Pak Fulan punya istri 2. Nah, anaknya itu satu ibu, tapi anaknya itu satu ayah tapi bukan satu ibu. Maka mereka antara anak yang beda ibu itu tetap mahram. Yang dikatakan saudara tiri itu jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, keduanya bawa anak masing-masing, maka orang tuanya boleh menikah dan anaknya pun boleh menikah. Nah, itu mahram sebab keturunan yang harus kita pahami, karena tidak setiap saudara itu mahram. Bahkan tidak setiap saudara itu boleh menampakkan auratnya di hadapan saudaranya, meskipun ada hubungan kekeluargaan. Yang kedua, mahram sebab pernikahan, musyawarah. Yang pertama mertua, yang kedua menantu, meskipun telah bercerai dari anaknya. Contoh, ketemu teman di pasar, rupanya teman ini salaman sama perempuan. Setelah itu kita penasaran, nanya, siapa perempuan yang salaman sama ente tadi? Dia mertua saya. Oh, pantesan. Kemudian pergi sama teman ke restoran makan, ada ibu-ibu parubaya masuk, rupanya dia salaman lagi. Siapa perempuan yang salaman sama ente tadi? Oh, itu mertua saya. Kok mertuanya banyak? Iya, saya kawin cerai. Nah, meskipun begitu, hukumnya tetap mahram, karena nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas anak. Kedudukan mertua dan menantu seperti ibu dan anak. Yang ketiga, mahram sebab pernikahan siapa? Ibu tiri. Karena si perempuan ini nikah dengan ayahnya, maka ibu si perempuan itu mahram kepada anaknya. Yang keempat, anak bawaan seorang perempuan. Laki-laki nikah dengan janda, punya anak, maka anaknya ini jadi mahram, meskipun katakan si laki-laki ini sudah bercerai dari janda itu, entah beberapa bulan nikah cerai, tapi anaknya ini lebih cantik dari ibunya. Mau dinikahi dia nggak bisa. Kenapa? Karena mahram. Dan yang kelima, mahram sebab pernikahan itu ipar, dalam tanda kutip mahramnya karena dilarang untuk menikahinya, bukan untuk menyentuhnya. Menyentuhnya tetap tidak boleh. Kalau bersentuhan dengan ipar, ia batal wudu. Berdua-duaan dengan ipar sama hukumnya dengan wanita asing. Tetapi ipar tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena kita sudah menikah dengan saudaranya. Maka kalau sudah menikah dengan seorang perempuan, jangan nikahi adiknya ataupun kakaknya. Tapi kalau katakan istrinya meninggal, dia boleh tidak menikahi adik iparnya? Ya boleh. Bahasanya apa, Pak? Turun ranjang. Ya, tak turun ranjang, naik turun boleh. Itu kan hanya sekedar istilah. Nah, dari dua pembagian mahram, sebab keturunan dan sebab pernikahan, itu semua adalah mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya kecuali ipar tadi. Karena ipar itu mahram mu'aqqad yang dibatasi oleh waktu. Ketika istrinya meninggal, maka dia boleh menikahi adik iparnya. Dan yang ketiga, mahram sebab rodoan atau persusuan. Rasulullah SAW itu punya 2 ibu susu. Yang pertama Halimatus Sa'diyah, yang kedua siapa, Pak? Suwaibah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Jahal. Karena bergembira sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila ada seorang bayi
yang disusui oleh seorang perempuan, dia menjadi anak sepersusuan, statusnya sama seperti anak kandung, hanya saja bedanya anak sepersusuan itu tidak dapat warisan. Dan kalau dia menikah, tidak boleh pakai binti suami dari ibu susunya. Jadi anak sepersusuan atau anak yang disusui oleh seorang perempuan bisa menjadi mahram dengan dua syarat. Yang pertama, disusui bukan pakai susu kaleng, tapi disusui ASI. Berapa kadar minimalnya menjadikan dia mahram? Minimal 5 kecerotan kalau bahasa fikihnya. Maksudnya 5 kali nyusu sampai kenyang. Kalau si anak ini bayi disusuin, kalau kenyang itu kan dia udah lepas sendiri. Jadi kalau bahasanya agak repot ya. Dia lepas sendiri berarti tandanya sudah kenyang 5 kali. Yang kedua, anak bayi tersebut disusui sebelum umurnya 2 tahun menurut hitungan Islam. Jadi dibatasi dengan minimal berapa banyak menyusui, yaitu 5 kali. Yang kedua, dibatasi dengan maksimal usianya sebelum 2 tahun. Jadi kalau ada anak yang diangkat meskipun baru lahir tapi nggak pernah disusui, karena memang ya nggak punya anak, akhirnya angkat anak, maka nggak jadi mahram. Ataupun mengangkat anak tapi sudah umurnya di atas 2 tahun, juga nggak bisa jadi mahram. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, apa konsekuensinya anak itu kalau enggak jadi mahram? Kan ngangkat anak nih, nanti anak itu udah dewasa, jadi dia bukan mahram kepada ibu angkatnya ataupun ayah angkatnya. Jadi yang nggak boleh berdua-duaan dengan orang tua angkatnya. Katakan mengangkat anak perempuan, udah dewasa, ya dia harus tutup aurat di rumah itu. Nggak boleh berdua-duaan dengan ayahnya, nggak boleh salaman dan seterusnya. Begitu juga kalau angkat anaknya laki-laki. Dan kebanyakan orang yang angkat anak karena dari kecil mungkin dia tidak tega menyampaikan kebenaran itu ketika si anak menikah pakai binti dia, padahal dia statusnya hanya orang tua angkat. Dan dia yang menikahkan, dia yang menjadi walinya, maka pernikahannya tidak sah. Jadi anaknya alhamdulillah zina, ya dia nggak tahu yang dosa orang tua angkatnya. Para jamaah Allah, pentingnya kita mengetahui siapa mahram kita, karena khususnya di hari-hari besar seperti Lebaran, hari tertentu, kumpul keluarga besar, itu asalkan saudara salaman, ya semuanya salam. Padahal nggak semuanya boleh disalamin. Bukan hanya menyebabkan batal wudhu, tetapi hukum larangan menyentuh perempuan yang bukan mahram itu. Ustaz, saya tuh tahu dia kecilnya, dia tuh sepupu saya. Waktu dia kecil saya yang nyebokin, iya waktu kecil. Tapi udah besar, dia udah gadis, nggak boleh disalamin. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang membatalkan wudu masuk kubulil adami au halqati duburi, menyentuh kemaluan ataupun lubang pantat. Jadi jamaah sekalian, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya gimana kemaluan orang lain? Anaknya, si ibu ini udah wudu mau sholat, anaknya BAB, akhirnya nyebokin, kan yang disentuh lubang belakang, batal wudunya ibu, meskipun anaknya perempuan. Si anak ini kencing, ibunya mau wudu, ibunya mau sholat,
Si anak ini kencing, bapaknya mau sholat, dicekokin nama bapaknya, maka batal wudunya. Kenapa? Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain, walaupun itu mahramnya, tetap membatalkan wudu. Yang namanya menyentuh ya pasti pakai telapak tangan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, itulah 4 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan ataupun pantat. Yang kedua, hilang akal dengan beberapa sebab yang disebutkan tadi. Yang ketiga, bersentuhan laki perempuan yang sudah dewasa bukan mahram tanpa adanya penghalang kecuali syarat-syarat yang tidak membatalkan tadi. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur, baik dirinya ataupun anaknya ataupun orang lain, maka membatalkan wudu. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Maka falyatawaddo adalah amr ataupun perintah yang menjelaskan kewajiban bagi orang yang menyentuh kemaluannya untuk wudu karena batal wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhol, kalau ada pertanyaan dari jamaah dipersilakan. Ya, Pak. Ya. Bagaimana kalau kemaluan itu disentuh pakai kulit, bukan telapak tangan, kulit yang lain? Itu apakah membatalkan? Enggak, misalnya kemaluannya kesentuh ke paha, maka nggak batal wudunya. Atau lagi jongkok, lagi sudah wudu, ternyata wudunya telanjang, habis itu ngambil sambil jatuh, kena sikunya kemaluannya, maka nggak batal wudunya. Yang membatalkan jika tersentuh telapak tangan. Kita menyentuh tersentuh. Yang lain, Pak? Ya. Ya, silakan, Pak. Saya tahu belajar dulu kalau mau niat dulu cuci tangan cuci tangan niat dulu, taruh muka baru baca doa muka. Ya. Dan saya dengan Ustaz Sin tadi kemarin kata Ustaz baca doa muka baru baca niat wudhu. Itu yang benernya tuh apa tangan bukan pembukannya. Baik, kan niat itu apa definisi niat, Pak? Definisi niat qasdu syai'in muqtarinan aw maqrunan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Jadi niat itu bukan sebelum ibadah, tapi bersamaan dengan ibadah itu dilakukan. Maka ketika seseorang berniat melaksanakan satu ibadah, pada awal ibadahnya itu dialah berniat. Kalau sholat awalnya apa? Takbiratul ihram. Ketika takbir mulut mengucapkan Allahu Akbar, sambil mulut mengucapin takbir, dalam hatinya ngomong sengaja aku sholat fardu isya menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu juga wudu. Apa yang diperintahkan pertama kali wudu? Faghsilu wujuhakum. Allah perintahkan membasuh wajah. Jadi wajah ini kewajiban pertama wudu. Kalau nyuci tangan, kumur-kumur itu sunnahnya. Maka ketika membasuh wajah bersamaan dengan kita membasuh wajah, maka dalam hatinya niat sengaja aku melaksanakan wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bukan sebelum wudunya. Nah, ada niat wudu itu terbagi menjadi dua. Ada niat wajib yang mengesahkan wudu pada basuhan wajah tadi. Ada niat yang sunnah untuk mendapatkan pahala sunnah wudunya. Kapan niat sunnahnya itu? Ketika membasuh kedua telapak tangan. Kan kalau guru ngaji dulu menjelasin niat wudu ketika membasuh kedua telapak tangan. Itu benar, tapi niat yang sunnahnya.
Karena niat yang mengesahkan wudhu tidak pada perkara sunnah melainkan pada perkara wajibnya. Dan yang wajib pertama kali Allah perintahkan adalah basuh wajah. Gitu ya Pak? Ada yang lain? Satu lagi kalau ada. Ya, silakan. Ada perkara misalnya ada anak angkat mau nikah kan, jadi sudah diceritakan bahwa si anak ini anak kandungnya kan, sudah selesai lah clear lah. Tapi sudah diketahui juga sama orang kandungnya, orang kandung ayahnya, nah begitu mau harinya seminggu yang Apa Pak? seminggu lagi mau nikah. Seminggu lagi mau nikah? Orang tua kandungnya bahwa silakan kamu menjadi walinya kan. Iya. Cuma yang perempuan ini, tapi pada saat itu diserahkan lagi, diserahkan kepada wali yang misalnya yang menikah tapi ke orang tua angkat ayah angkatnya ini. Jadi sudah diserahin sama siapa namanya orang tua kandungnya. Iya. Kalau pernikahan mendekat, jadi walinya mau silakan. Tapi karena paham mungkin si orang tua kandungnya dibalikin lagi gitu lah. Sama bapak angkatnya yang belum jadi wali. Baik. Orang tua boleh memberikan perwalian nikah anaknya. Jadi entah apa sebabnya ataupun merasa dirinya kurang pantas atau tidak layak atau tidak merasa membesarkan anaknya, sehingga ketika anaknya mau menikah diwakilkan oleh orang lain, maka boleh memberikan perwalian nikah kepada seseorang yang dipercaya, dan lebih diutamakan orang yang soleh, dan lebih diutamakan wali dari pemerintah resmi yaitu KUA. Karena as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Rasulullah bersabda, pemerintah itu wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Kalau memang anak angkat ini orang tuanya udah gak ada info, keluarganya udah gak ada info, yang nikahkan KUA, bukan orang tua angkatnya. Tapi orang tuanya masih ada, ternyata orang tuanya merasa tidak pantas dan lain sebagainya, kata dia, saya berikan perwakilan, saya berikan perwalian anak perempuan saya untuk engkau yang menikahkannya. Atas bapak angkatnya bilang saya terima, maka bapak angkatnya boleh menikahkan, tapi dengan bahasa mewakilkan. Jadi dalam akad nikahnya bukan bapak angkatnya bilang saya nikahkan anak saya, bukan. Saya nikahkan, contoh namanya Zainab. Saya nikahkan Zainab binti Abdullah karena bapaknya Abdullah. Yang perwaliannya diberikan kepada saya dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Jadi katanya nggak bisa dirubah, walaupun perwaliannya sudah disebutkan diberikan. Jadi seperti itu ya, Bapak-bapak sekalian rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala perbaiki ibadah kita. Kita sudah mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu, khususnya persentuhan laki perempuan itu yang sulit dielakkan, maka kita berusaha semaksimal mungkin mentaati syariat. Insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Nah, setelah ini saya mohon izin langsung pergi karena ada syukuran di rumah tetangga. Saya memimpin, habis itu pengajian fikih malam minggu bulanan keluarga. Baik, jazakumullah, terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Sama-sama kita akhiri dan kita tutup. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.